Selanjutnya membuat file kelas graph-nya lagi di bagian BFF dengan klik kanan pada bagian sort package, lalu pilih Java class, diberi nama graph. Selanjutnya yaitu membuat sintaks untuk memanggil fungsi yang dimiliki oleh Java, yaitu java.io dan javautil. Kemudian pada bagian public class graph-nya kita hapus bagian public, kita sisahkan class graph-nya saja. Lalu mulai mendeklarasikan variabel. Pada baris ini merupakan sebuah sintaks untuk mendeklarasikan variabel v yang bertipe data integer dan bersifat private, yang mana variabel v ini hanya dapat digunakan di dalam kelas graph saja. Variabel v ini juga berguna untuk menyimpan jumlah dari vertex yang ada pada graph. Pada baris ini merupakan sebuah sintaks yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah linked list yang bertipe data integer dengan diberi nama adj. Variabel adj ini juga bersifat private, di mana variabelnya hanya dapat digunakan oleh kelas graph ini saja. Variabel adj ini juga dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan daftar adjacency. Selanjutnya membuat method graph. Pada method graph ini terdapat parameter v yang bertipe data integer, yang mana merupakan jumlah vertex pada graph yang akan dibuat. Kemudian pada baris ke 16 itu merupakan sebuah variabel v yang diisi dengan nilai dari parameter v. Kemudian pada baris ke-17 itu merupakan sebuah variabel adj yang diisi dengan objek linked list, yang mana jumlah list yang digunakan tergantung pada nilai parameter v. Lalu pada baris ke-18 ini merupakan sebuah sintaks perulangan for yang dimulai dari variabel i, yang mana variabel i ini bertipe data integer dan bernilai 0. Perulangan ini dilakukan sampai nilai i lebih kecil dari nilai v. Dan perulangan ini juga merupakan sebuah perulangan dengan increment 1. Lalu pada baris ini merupakan sebuah sintaks yang digunakan untuk memberikan isi pada variabel adj dengan nilai i, di mana isi dari setiap nilai i ini berupa linked list. Selanjutnya membuat sebuah method addEdge. Method addEdge ini memiliki parameter v dan w yang akan diproses, di mana parameter kedua ini merupakan parameter yang bertipe data integer. Dalam method addEdge terdapat sebuah variabel adj yang berisi nilai v yang merupakan sebuah variabel bertipe linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan dengan vertex adjacent w. Selanjutnya membuat method bfs.
Metode BFS ini memiliki parameter S dengan tipe data integer. Di dalam metode ini terdapat sebuah deklarasi variabel array yang diberi nama visit dengan ukuran array v dengan nilai awal false. Variabel visit bertipe data boolean, di mana variabel ini merupakan tempat untuk menampung tanda bahwa sebuah vertex telah dikunjungi atau belum dikunjungi. Nah, pada baris ini terdapat sebuah variabel QW di mana variabel ini sebagai tempat untuk menyimpan vertex dengan tipe data integer yang merupakan sebuah linked list. Pada baris ini terdapat sebuah variabel visit yang berisi nilai S yang diberi nilai true yang digunakan sebagai tanda bahwa vertex S telah dikunjungi. Pada baris ini terdapat variabel QW yang digunakan untuk memanggil fungsi add dengan parameter S. Lalu pada baris ini terdapat sebuah sintaks perulangan while yang akan melakukan perulangan sesuai dengan ukuran QW atau sesuai dengan jumlah lokasi yang terdapat pada QW. Yang mana perulangan ini akan terus dilakukan jika QW tidak bernilai 0. Pada baris ini terdapat sebuah sintaks yang digunakan untuk mengisi variabel S dengan vertex terdepan dalam keyword. Perintah ini juga atau sintaks ini juga digunakan sekaligus untuk menghapus elemen terdepan pada keyword. Untuk baris ini merupakan sebuah sintaks untuk menampilkan antrian yang merupakan traversal dari BFS sesuai dengan isi dari variabel S. Pada baris ke-35 ini merupakan sebuah sintaks untuk membuat daftar I yang berisi rangkaian yang adjacent dengan vertex S. Kemudian pada baris ini merupakan sebuah sintaks perulangan while yang digunakan untuk mengunjungi setiap vertex adjacent yang terdapat dalam daftar I dan selama masih ada vertex dalam daftar. Di dalam perulangan while pada baris ini terdapat sebuah variabel n yang bertipe data integer, di mana variabel n ini diisi dengan nilai i berikutnya. Pada baris ini terdapat sebuah pengkondisian if, di mana jika vertex n belum dikunjungi maka akan melakukan perintah yang berada dalam pengkondisian if tersebut. Ini merupakan sebuah pemberian nilai true pada variabel array visit yang berisi nilai n yang menandakan bahwa vertex telah dikunjungi. Kemudian nilai n tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian QW. Selanjutnya membuat method main. Pada bagian ini merupakan deklarasi objek G dengan tipe graph yang diisi dengan angka 7 karena pada soal diminta membuat node-nya 7. Kemudian pada baris ke-48 sampai pada baris ke
57 itu merupakan sebuah sintaks untuk memanggil method add pada objek G untuk merelasikan vertex 0 ke 1, vertex 0 ke 2, vertex 1 ke 2, dan seterusnya. Kemudian pada bagian baris ke-58 itu merupakan sebuah sintaks untuk menampilkan teks BFS dengan vertex awal 2 pada layar komputer. Lalu pada baris ke-59 itu merupakan sebuah sintaks untuk memanggil sebuah metode BFS yang diisi dengan parameter 2, sehingga awal traversal BFS dimulai dari vertex 2. Nah, ini filenya berhasil dijalankan dengan hasil output dari BFS-nya juga sudah berhasil terproses. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.